Dalam debat calon presiden, Pak Prabowo menyatakan apa yang dilakukan sekitar 1998 merupakan bagian dari tugasnya untuk membela negara. Selebihnya, tanyakan saja kepada atasan saya. Ya. Sebagai Panglima ABRI saat itu, Bapak adalah atasan dari Pak Prabowo. Terus terang masyarakat menunggu penjelasan dari Bapak. Nah, ini banyak yang bertanya kepada saya. Saya nggak ikut perdebatan, tapi ikut terlibat nama saya di sana. Dan harus menjawab. Ya, kalau tidak saya jawab, ada sesuatu yang hilang dari perdebatan itu. Maka di sini saya memberikan penjelasan secara normatif begini. Ya. Penculikan itu atau aksi penculikan oleh oknum, ya saya katakan oknum, ya Kopassus Angkatan Darat, itu dilakukan pada medio Desember tahun 1997 sampai dengan Maret 1998. Ya. Pada saat penculikan berlangsung, Panglima ABRI-nya waktu itu masih Jenderal Purnawirawan almarhum sekarang Faisal Tanjung. Nah, pada saat bulan Maret, 7 Maret tepatnya ya, pada saat kasus itu harus dibongkar, terungkap, diusut, saya kebetulan sudah mengganti sebagai Panglima ABRI. Ya. Dengan demikian, waktu kasus itu terjadi, Panglimanya masih yang lama, waktu pengusutan, Panglimanya yang baru, saya. Saudara sekalian, saya koordinasi dengan Pak Faisal Tanjung waktu itu. Saya tanyakan kepada beliau, Pak, apakah Bapak pernah memerintahkan untuk menculik? Apakah Bapak pernah memerintahkan untuk melakukan aksi-aksi represif? Beliau mengatakan tidak. Tidak pernah saya. Betul-betul tidak pernah. Saya pun mengatakan saya juga tidak pernah. Saya melanjutkan kebijakan ABRI waktu itu menghadapi mahasiswa, aktivis, demonstran dengan cara-cara persuasif, dialogis, komunikatif, bukan dengan cara-cara represif. Cara-cara kekerasan dan represif hanya digunakan apabila terpaksa dan betul-betul atas perintah Panglima. Itu. Ya, dengan demikian maka saudara-saudara sekalian, ya, tidak ada kebijakan dari pimpinan TNI atau pimpinan ABRI yang ekstrim waktu itu untuk memerintahkan melakukan penculikan, tidak ada. Dan pada saat saya dialog dengan Pak Prabowo Subianto saat itu, pada saat saya menanyakan kenapa melakukan hal itu, maka saya yakin bahwa itu dilakukan atas inisiatif sendiri, atas dasar analisis keadaan yang berlaku saat itu. Ya, ini ada di Kompas juga sudah ditulis. Ini sudah saya laporkan juga kepada Pak masyarakat. Jadi bukan hal baru ya. Mungkin bagi wartawan yang waktu itu masih umur 5 tahun ya, sekarang nggak tahu ini. Tapi ini ada ya. Di sana dianggap ini hal yang baru. Ini jelas hasil analisis pribadi, bukan perintah Panglima ABRI, bukan perintah atasan beliau. Ini supaya jelas ya. Kembali tadi ini hanya pembenaran dari apa yang sekarang simpang siur itu. Ya. Mantan Panglima ABRI Wiranto menegaskan mantan Panglima Kostrad Letjen Prabowo Subianto diberhentikan dari jabatannya karena Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang dibentuk tahun 1998 berkesimpulan yang bersangkutan terbukti terlibat dalam kasus penculikan aktivis tahun 1998. Saya tidak ingin terjebak kepada perdebatan istilah. Ya. Saya tidak ingin saling mengotot hanya mempermasalahkan istilah dengan hormat atau tidak dengan hormat, diberhentikan atau dipecat. Saya akan mencoba untuk masuk di wilayah normatif, kausal, normatif sebab akibat. Seorang prajurit, seorang militer
berhenti dari dinas keprajuritan, pasti ada sebabnya. Ya. Diberhentikan dengan hormat, sebabnya karena sudah habis masa dinasnya. Karena cacat akibat operasi, sehingga tidak bisa melanjutkan tugas. Karena sakit kronis, sehingga tidak bisa melanjutkan tugasnya. Atau karena atas permintaan sendiri dan diizinkan oleh atasannya, maka dia berhak untuk berhenti dengan hormat. Di sisi lain ada berhenti tidak dengan hormat. Karena apa? Karena melanggar sabta marga, sumpah prajurit, etika keprajuritan, melanggar undang-undang, melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Diberhentikan tidak dengan hormat. Maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, ya, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian maka tidak dengan hormat sudah tidak lagi relevan untuk kita perdebatkan, ya, karena sudah jelas bahwa sebabnya jelas, berhentinya jelas. Terpulang kepada masyarakat untuk membuat istilah yang bagaimana. Tapi itu yang penting, jangan terjebak kepada istilah, tapi kita masuk kepada